Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Om Swastiastu. Pada hari ini saya ucapkan terima kasih sudah menghadiri kegiatan kami calon guru penggerak di SD Negeri 2 Dusan. Saya sendiri ikut akhir ini dan rekan saya Gusti Ayu Helen Krishna Dewi akan melaksanakan diseminasi mengenai budaya positif di SD Negeri 2 Dusan. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Ya, kita berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, untuk budaya positif kita sudah sangat sering mendengar itu. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak apa itu budaya positif? Ya, silakan Pak Wayan. Iya, budaya positif itu kebiasaan baik. Sebenarnya setiap hari kita sudah menerapkan budaya positif kepada anak didik kita. Contoh, salam, senyum, sapa. Itu salah satu budaya positif yang sudah sering kita laksanakan di sekolah. Sebelum beranjak ke materi yang selanjutnya, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu, ya. Ayo kita berdiri semuanya. Ya. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Iya, semoga hari ini kita bersemangat. Ya, silakan duduk. Terima kasih teman-teman semuanya. Next, yuk. Ya, ini adalah penyampaian diseminasi dari kami berdua karena kita ada 2 calon guru penggerak angkatan 11 di 2 Dusan. Maka kita sama-sama melaksanakan diseminasi pada hari ini. Ya, kita coba dulu ya. Kita olahraga wajah, olahraga wajah dengan tersenyum. Senyum itu biasanya membawa kebahagiaan. Kenapa orang tersenyum? Karena dia bahagia. Ayo kita coba tersenyum dengan teman di sebelahnya. Silakan. Ayo kita senyum saling tatap. Saling tatap dengan teman di sebelahnya. Tersenyum. Ya, rasakan senyuman manis teman-teman kalian. Perhatikan senyumnya, apakah dia tersenyum dengan terpaksa atau memang tersenyumnya itu bahagia. Ya, ya, kita lanjut. Sudah tersenyum ya? Coba perlihatkan senyum pada saya yang termanis. Oh iya. Senyumnya manis-manis. Ya, padahal tanggal 2. Ya, lanjut. Ya, sebelum
Sebelum kita mulai kegiatan, seperti biasa kita akan menyepakati kegiatan hari ini. Kita harus seperti apa sih kegiatan ini? Kesepakatan huruf desiminasi. Yang pertama, kami sudah merumuskan menghargai siapapun. Kemudian yang kedua, kami juga sudah merumuskan menjadi pendengar yang baik. Kira-kira hal apa yang akan kita sepakati untuk di forum ini untuk selanjutnya? Untuk selanjutnya, yang ketiga apa misalnya? Bertanya jika tidak mengerti. Iya, bertanya jika tidak mengerti. Ya, sepakat ya? Bertanya jika tidak mengerti. Ya. Selanjutnya, yang keempat apa misalnya? Kita menyepakati apa? Ya. Silakan. Permisi jika ingin ke belakang. Permisi jika ingin ke belakang. Ya. Meminta izin boleh juga ya. Meminta izin jika ingin ke belakang atau ada keperluan yang lain misalnya ingin meninggalkan forum misalnya. Ya, meminta izin jika ingin meninggalkan forum. Ya, ada lagi yang lain? Apa misalnya ya Bu Luhde? Ya, menyampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan. Menyampaikan pendapat dengan sopan. Ya, bisa. Ada lagi? Menghargai pendapat teman. Menghargai pendapat teman. Boleh. Oh iya, sama dengan nomor 1 ya, menghargai siapapun. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Disiplin. Iya, boleh juga disiplin. Kreatif. Kreatif. Ya. Lagi? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Ya, lagi satu? Ya, itu saja ya. Jadi kita menyepakati untuk kegiatan forum ini, forum desiminasi ini, kita menyepakati di dalam forum kita harus menghargai siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Ya. Yang ketiga, bertanya jika tidak mengerti. Ya. Selanjutnya, meminta izin jika ingin keluar dari forum. Selanjutnya, menyampaikan pendapat dengan sopan, lalu disiplin, kreatif, dan bertanggung jawab. Ya, jadi kita sepakati hal ini ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya,
Ya. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Adapun 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Kita sudah sering menyebutkan ini ya dalam baik dalam pembelajaran maupun kegiatan ekstra kurikuler lain. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Itu. Motivasi berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi ini biasanya seseorang akan melakukan sesuatu karena takut terkena hukuman. Contoh, kita menggunakan sepeda motor di jalan. Biasanya motivasi kita menggunakan helm apa? Pasti karena takut ditilang kan. Nah, itu contohnya. Ini salah satu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Padahal fungsi dari helm itu sendiri adalah menjaga keselamatan, bukan takut ditilang di jalan gitu. Takut nanti kok pakai helm cuma sampai di warung depan pakai helm. Ya, soalnya di depan rumah ada polisi gitu. Padahal tujuannya menggunakan helm adalah untuk keselamatan, tapi motivasi yang lain ada pada diri manusia itu sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita sering merasakan ini, kita sering motivasi ini sering ada pada diri kita sendiri. Kita melaksanakan sesuatu karena ingin dipuji oleh orang lain. Dia anaknya pintar, anaknya hebat, seperti itu. Yang kedua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya di tahap inilah, di perilaku manusia inilah yang sulit kita temui ya, karena ini datangnya dari diri sendiri. Saya belajar karena saya ingin mengetahui pengetahuan itu, bukan karena saya belajar saya harus mendapat juara, dan ketika saya mendapat juara, saya pasti mendapat hadiah dari guru maupun orang tua. Biasanya seperti itu motivasinya. Nah, yang ketiga ini yang sulit biasanya kita temui dari murid-murid kita maupun diri kita sendiri. Nah, lanjut.
keyakinan sekolah atau kelas. Ya, kita tidak hanya membuat keyakinan kelas. Di awal pelajaran, di awal tahun ajaran biasanya kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, biasanya kita akan membuat keyakinan kelas agar kelas kita menjadi aman, nyaman, dan membuat anak-anak bahagia dalam belajar. Ya. Selain keyakinan kelas, kita juga wajib membuat keyakinan sekolah yang harus dilaksanakan oleh semua warga sekolah dan tentu saja melibatkan orang tua wali, orang tua siswa. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jika keyakinan kelas, kesepakatan antara guru dan murid, keyakinan sekolah bisa juga kesepakatan antara warga sekolah dengan orang tua siswa. Contoh, satu hal yang bisa kita buat kesepakatan sekolah. Contohnya, kita sering melihat orang tua siswa yang mengantar anaknya atau menjemput anaknya bahkan sampai ke depan kelasnya. Jangankan sampai di halaman, bahkan sampai di depan kelasnya mengantar anaknya dan menjemput anaknya. Nah, itu bisa kita gunakan, kita bisa gunakan sebagai pedoman untuk membuat kesepakatan sekolah. Ya, lanjut. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas saya sendiri. Itu ada menjaga kebersihan, membantu kapanpun kita bisa. Kemudian menaruh kembali barang pada tempatnya, menjaga komunikasi, dan melakukan yang terbaik. Nah, keyakinan sekolah ini dibuat berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi sifatnya itu bukan kalimat negatif. Kalimat negatif itu biasanya diawali dengan tidak boleh gitu. Nah, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Begitu misalnya. Nah, itu perbedaannya antara keyakinan kelas dengan peraturan sekolah. Kalimat itu bisa kita ganti menjadi menjaga kebersihan. Jadi bisa kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Kemudian membantu kapanpun kita bisa, ya, dan seterusnya. Lanjut. Nah, keyakinan kelas atau sekolah, ya, ini salah satu contohnya. Ya. Ini salah satu contohnya. Ya, lanjut. Ya, sebelum lanjut kita ice breaking dulu ya. Kita regangkan dulu otot-ototnya. Ayo kita berdiri. Berdiri lagi ya. Kita bernyanyi ya. Ya, kita bernyanyi. Tahu kan lagunya Marina menari di atas menara. Ya, kita selalu aja dulu ya. 1, 2, dengan gaya ya. 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina
tepuk tangan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, kita lanjut. Masih semangat ya? Ya, kita lanjut lagi. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Guru kita, Gusti Ayu Helen, calon guru penggerak di SD 2 Desa. Silakan Bu Guru Helen Krisna Dewi. Selamat siang teman-teman. Selamat siang teman-teman. Oke, sebelum mulai, yang akan mengajak Bapak Ibu merenung. Oke, dengarkan instruksi saya. Coba Bapak Ibu di sini, yang ada di sini, pejamkan matanya 1 menit saja. Pikirkan wajah Bapak Ibu. Yang bagian manakah yang Bapak Ibu paling senangi di antara wajah Ibu? Ingat ya, wajah diri sendiri, jangan wajah temannya, wajah istrinya atau suaminya, wajah sendiri ya. Coba silakan mulai. Sudah. Oke. Sekarang yang ingin bertanya pada Bu Tut, bagian mana dari wajah Ibu yang Ibu sangat senangi? Alasannya apa? Yang sangat saya senangi bibir saya, karena senyum saya manis sekali. Ya, bagian bibir. Coba Ibu senyum dulu, Bu. Oh betul ya, ibunya manis. Manis sekali ya. Luar biasa. Coba ini gini Pak Wayan. Kalau saya membayangkan rambut saya, tahu nggak alasannya? Rambut saya semakin menipis. Entah kenapa itu pada saat memejamkan mata langsung rambut muncul. Entah kenapa. Karena tadi sudah ditegaskan membayangkan diri sendiri, saya kira membayangkan orang lain gitu. Kan akan untung saja ditegaskan membayangkan diri sendiri. Rambut, semua. Terima kasih nih Pak Wayan. Ternyata rambut ya kok sama ya. Saya juga membayangkan rambut saya. Tapi bedanya Bapak semakin menipis, saya semakin menebal. Oke, lagi satu, Bu Santi. Bu Santi, ayo apa? Bagian wajah yang saya senangi mata saya. Alasannya? Karena suami saya yang juga. Ternyata dari mata turun ke hati ya. Oke, makanya mata Ibu, ya betul Bu, mata Ibu itu jelek ya. Apa? Tadi mampir ke Padi. Ke Padi, oh ya, bagus matanya ya. Bagus sekali, bulatnya sempurna. Oh, pantesan suaminya tertarik ya. Bagus sekali. Oke, sudah nih, kita lanjut ya. Silakan. Oke,
tadi sudah diperkenalkan, Tiang adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kelungkung. Yes. Sekarang Tiang akan melanjutkan materi yang akan saya bawakan, yaitu kebutuhan dasar manusia. Pertanyaan, pernyataan, makasih ngebutennya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, Bapak Ibu tahu nggak apa sih kebutuhan dasar? 5 kebutuhan dasar yang dimiliki anak-anak. Ada yang tahu? Bertahan hidup. Lagi? Ada yang tahu? Hah? Kasih sayang. Ya, kasih sayang. Sebenarnya kita semua ya memiliki juga 5 kebutuhan dasar, termasuk anak-anak. Karena dasar kita mendapatkan kebutuhan ini adalah menjadi diri sendiri. Kita butuh kasih sayang, kita butuh perhatian. Sama juga di sekolah, anak-anak juga seperti itu. Kalau kita sering menghukum dia, berarti dia perlu kasih sayang karena mencari perhatian. Coba lanjut Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, di sini akan saya berikan contoh. Ada studi kasus. Lanjut boleh? Studi kasus. Ibu Made, guru kelas 1, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Niko. Beberapa anak telah mengeluh Niko yang seringkali meminta bekal makan siang mereka. Nah, si Niko ini sering meminta bekal makanan teman-temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Made, apa yang akan Anda lakukan? Misalnya anak-anak, Bapak Ibu membayangkan di sini sebagai Ibu Made memiliki murid yang bernama Niko. Dia terus meminta makanan dan meminta sama teman-temannya. Apa yang kira-kira Bapak Ibu lakukan? Ada yang bisa membantu saya? Ada yang bisa? Pak Wayang. Kira-kira Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi seandainya saya mengalami kasus seperti itu, seperti Ibu Made dengan menghadapi murid yang bernama Niko, yang pertama yang saya lakukan pendekatan secara personal, pendekatan secara pribadi, memberikan pemahaman kepada Niko bahwa perbuatan yang dilakukan Niko itu tidak baik, tidak bagus. Dan seandainya nanti setelah pendekatan itu tidak berhasil, mungkin saja saya konsultasi dengan kepala sekolah dan teman-teman guru yang ada di lingkungan sekolah saya. Dan pun kalau itu pun tidak berhasil, langkah selanjutnya mungkin langsung mengkomunikasikan dengan orang tua Niko tersebut. Mungkin itu ya bisa nanti saya lakukan seandainya punya murid seperti itu. Terima kasih. Terima kasih betul Sebelum kita mengejudge anak itu, kita tidak boleh memarahi dia. Kita melakukan pendekatan terlebih dahulu. Panggil, kenapa sih anak ini?
Jadi kita harus pelan-pelan ya menggunakan pendekatan, karena kalau kita langsung mengejudge, dia akan semakin menjadi-jadi. Gunakan kasih sayang kita sebagai guru. Bagus sekali Pak Wayan, terima kasih. Ya, ini alasannya ya. Nah, mengapa Niko melakukan seperti itu? Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Makanya dia seperti itu, meminta sama teman-temannya. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Niko adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang seperti 5 kebutuhan dasar Niko kan ada 5. Nah, termasuk Niki, ternyata dia itu lapar ya karena tidak diberikan bekal oleh orang tuanya. Jadi dia melakukan hal seperti itu, malak. Ya, ternyata alasannya adalah dia tidak dibawakan bekal. Jadi kebutuhan dasarnya itu adalah dia ingin bertahan hidup. Lanjut. Ini alasan kedua Niku. Karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Karena sudah ada pendekatan yang seperti dibilang oleh Pak Wayan, jadi orang tuanya memperhatikan dia. Nah, ternyata si Niko ini juga perlu ya kasih sayang, perhatian, dan rasa diterima. Berarti si Niko ini memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima karena sudah diperhatikan. Lanjut. Alasan ketiga, karena temannya jadi takut karena terus dipalak, dan dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi karena temannya takut, jadi dia menuruti temannya Niko. Dan kebetulan Niko sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi dia berkuasa, dia menjadi raja, karena dia memalak dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan dasarnya Niko disebut dengan kebutuhan dasar aus dengan kekuasaan. 3 berarti Niko punya masalah. Terus selanjutnya, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Niko sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Karena merasa bosan dengan makanan itu saja, jadi dia ingin memalak makanan temannya, ingin merasakan apa sih yang dibawa teman-temannya itu. Nah, jadi dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya itu adalah kebebasan. Lanjut. Selanjutnya alasannya mengapa melakukan itu, karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi temannya itu lucu, maka berarti Niko sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Seperti ini contoh 5 kebutuhan dasar yang dimiliki setiap orang, termasuk anak didik kita. Silakan Bu Aher, lanjut. Selanjutnya saya akan membahas tentang posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah sebagai guru, sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Kira-kira hal yang pernah Bapak Ibu lakukan sebagai guru, posisi mana? Apakah sebagai penghukum
Apa sebagai pembuat merasa bersalah atau sebagai teman, pemantau atau manajer? Guru sebagai pemantau. Oke, Pak Wayan, guru sebagai pemantau. Ada lagi? Guru sebagai teman. Oke, ada lagi? Pemantau dan sebagai teman. Saya mau tanya jujur, apakah ibu guru pernah melakukan posisi kontrol sebagai penghukum? Pasti pernah ya. Kalau siswa itu tidak memahami kesalahannya, kita sudah memberitahu tapi terus diulang-ulang. Oke, contoh yang pertama sebagai penghukum itu adalah seperti ini. Ketika murid itu melakukan kesalahan, kita langsung menghukum dia tanpa ingin mencari tahu alasannya. Nah, yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, sama juga ya. Ketika anak itu melakukan kesalahan, kita langsung memarahi dia, tidak tanpa tahu alasannya apa, langsung memarahi dia. Jadi dia merasa bersalah, walaupun dia kelakuannya itu bukan gini ya, bukan sengaja, tapi karena posisi kita sudah yang di kedua itu, jadi murid itu menjadi merasa bersalah, kita langsung mengejudge dia. Nah, sebagai teman ya kita ajak dia duduk, ya apa sih, ajak dia ngobrol. Yang keempat, guru sebagai pemantau ya, kita sebagai pemantau ya, apa sih yang dia lakukan, kita bisa melihatnya dari kejauhan. Yang kelima itu adalah sebagai manajer. Sebagai manajer itu sebagai pemimpin ya. Jadi hendaknya di sini guru-guru memiliki 5 posisi kontrol institusi. Coba kita akan melakukannya, coba dari mungkin mulai besok atau hari Senin kita melakukan 5 posisi kontrol ini di dalam kelas kita. Biasanya saya jujur, saya paling sering yang kedua ya, yang kedua. Tapi karena sudah memahami 5 posisi kontrol ini, jadi saya sebagai memantau gitu. Jadi kita terus dekati dia dan juga sebagai manajer. Kalau sebagai teman itu sewaktu-waktu ya, kalau setiap hari mungkin anak itu akan menjadi ini sama kita, apa campah itu ya kalau kita sebagai teman. Oke, lanjut. Nah ini adalah contoh-contohnya ya. Kalau kita ingin sebagai penghukum, seperti itulah kata-katanya. Membuat rasa bersalah teman, pemantau dan manajer. Silakan dilihat gitu. Mungkin kita bisa introspeksi diri sebagai guru. Kita harus bagaimana? Kita harus melakukan yang terbaik lah untuk siswa. Jangan sebagai penghukum ya, kalau bisa, karena dia akan trauma. Oke, ada ya. Kalau misalnya sebagai pemantau, apakah kamu ingat peraturan kelas kita? Kenapa kamu seperti itu? Ini yang ditampilkan ini adalah kata-kata ya, kata-kata yang harus kita lakukan kalau kita itu sebagai penghukum itu bagaimana, bersalah bagaimana. Oke, lanjut. Sebelumnya agar tidak saya tegang ini di protracti ya. Ayo kita tepuk dulu ya. Tepuk. Tadi sudah tepuk semangat. Habis itu sudah merenung. Sekarang siapa yang salah ke depan ya? Siapa yang salah ke depan? Oke. Kalau saya bilang tepuk, ibu bapak tepuk. Kalau saya tidak bilang tepuk, ibu bapak tidak tepuk ya. Oke. 1, 2, tepuk 1, 2,
Tapi jelas kurang konsentrasi ya. Ayo sini ke depan Bu. Nah, terima kasih ya Bu ya. Bu, Ibu maunya ngapain sekarang? Dah, Ibu mau ngapain Bu? Saya tidak mau hukum Ibu. Ibu mau nyanyi ya? Mau nyanyi Bu? Enggak ada. Nyanyi apa ya? Tolong kasih tahu dong, ini Ibu guru kelas 1 ya. Kasihan kalau dia disuruh gini, nanti lututnya gini sakit ya. Arah samsam ya. Oke. 1, 2, 3. Aram sam sam, aram sam sam, gule 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 ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, gule 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 ram sam sam, arapi arapi, gule 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 ram sam sam. Itu potong lagunya Bu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Bu Jero, terima kasih. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke posisi kontrol restitusi. Ini. Oh ini yang kelima, tadi yang keempat. Yang pertama ada apa saja ya? 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Lanjut. Oke, ini yang sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, disinilah kita akan membuat keyakinan kelas, ya, mengingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, yang sudah dijelaskan juga oleh Bu Aher tadi. Keyakinan kelas itu penting ya, penting sekali karena di sana dasar kita untuk membuat anak-anak bersikap positif atau disiplin. Oke, lanjut Bu. Oke, ini selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Seperti yang sudah Tian jelaskan, posisi manajer Niki, dia itu akan jujur ya dengan dirinya. Setelah itu, siapa sih dia di kelas ini? Kalau saya merasa membuat kesalahan, apa sih yang akan saya dapat? Karena di dalam kelas itu pasti sudah ada keyakinan kelas. Jadi posisi kontrol ini sangat penting sekali nih, posisi sebagai manajer. Lanjut. Oke, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pernah tidak Pak Ibu mendengar segitiga restitusi? Belum. Oke. Segitiga restitusi. Di sini ada 3 ya. Di sini ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang telah dibuat. Oke, sini. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Ini contohnya ya. Nah, misalnya di suatu kelas, mungkin di kelas Ibu Santi, ada beberapa anak yang jarang piket. Nah, ketika bel itu baru datang. Nah, disinilah kita harus melakukan restitusi.
Karena di sini kita akan tahu apa alasan anak itu melakukan hal terlambat. Karena ini berulang-ulang ya, mungkin sudah sampai 3 kali dia melakukan seperti itu. Jadi kita harus menstabilkan identitasnya dengan cara kita panggil, nak, sini dulu, kita duduk ngobrol santai. Kita tahu ibu pernah juga membuat kesalahan, ibu juga pernah terlambat datang ke sekolah. Tapi ketika ibu sudah mengetahui kesalahan ibu tidak akan mengulanginya. Seperti itu boleh ya kata-katanya. Bapak, ibu tidak boleh langsung memarahi dia. Dengan cara seperti itu dia akan membangkang. Kalau kita melakukan dengan kasih sayang, ajak dia ngobrol lah, ajak-ajakin apa sih alasannya seperti itu. Ya itu namanya menstabilkan identitas. Lanjut. Oke, yang ini ya. Berbuat salah, nah Bapak Ibu bisa seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Boleh bilang seperti itu sama anak-anak. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, boleh seperti itu nih kata-katanya. Kalau ingin menstabilkan identitas. Yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, karena dia sering lambat, nah kita bisa ini menanyakan ini ya. Berbuat salah itu hal yang wajar, hal yang manusiawi. Nah, seperti itu ya. Nah, terus dengan gimana ya? Dengan tulus ya mengatakan hal seperti itu. Jangan langsung dibentak dia, matanya melotot. Ya, itu salah ya. Lanjut. Validasi tindakan yang salah. Nah, ini ya. Yang kedua adalah restitusi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Artinya yang dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, karena sudah terlambat, kita ajak ngobrol ya. Lanjut kan? Ajak ngobrol ya. Nah, seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan atau melakukannya. Mengapa sih kamu terlambat? Sudah 3 kali loh, karena ketua kelas sudah mencatat ini loh catatannya. Dia akan mengatakan pasti ya alasannya. Apa yang penting bagi kamu? Misalnya, kenapa sih berarti piket ini tidak penting ya bagi kamu sampai kamu itu terus terlambat? Atau misalnya di kelas itu ada yang tidur ketika pelajaran matematika, mungkin boleh menggunakan baiknya kita menggunakan segitiga restitusi ya. Seperti ini kita tanyakan, panggil, jangan di depan banyak orang. Kita lakukan seperti ini ya. Panggil dia atau ajak dia duduk santai di perpustakaan. Jadi dia akan mengutarakan alasannya. Lanjut. Oke, yang mana sudah. Nah, karena kita sudah melakukan validasi tindakan, habis itu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan selanjutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, dengan memberikan pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang keyakinan kelas dengan nilai-nilai universal ya, bahwa ketika murid itu sudah melakukan kesalahan tidur di kelas, jadi kita ingatkan apa sih keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Kalau misalnya kamu lagi seperti ini, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Apakah dia akan ditambah PR-nya atau dia akan tidak mengulanginya lagi? Jadi keyakinan kelas itu atau tidak gini ya, tidak seperti hukuman. Lebih baik kalau kita
kita membuat keyakinan kelas itu sesuai dengan apa itu namanya, pembelajaran. Oke, jangan disuruh lari seperti itu, pasti dia akan mengulanginya. Lebih baik kalau misalnya kamu tidur, kamu silakan membuat PR seperti gitu. Lanjut. Oke, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ya, nilai-nilai apa? Misalnya apa itu namanya, menghormati teman, menghormati guru. Kalau dia tidur di kelas berarti dia tidak menghormati guru. Itulah nilai-nilainya. Kalau dia ribut di kelas berarti dia tidak menghargai teman. Oke. Kelas yang ideal itu seperti apa? Tanyakan pada dia langsung. Apa sih alasannya? Itu ya. Oke, seperti ini. Lanjut. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama yang sudah dijelaskan, disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah sertifikat restitusi. Oke, kira-kira adakah dari materi ini yang ingin Bapak Ibu lakukan? Setidaknya Bapak Ibu ingin melakukan perubahan kecil dulu. Kira-kira untuk kelas kita. Posisi yang materi yang mana kira-kira akan Ibu lakukan? Disiplin positif. Lakukan perubahan yang kecil dulu ya. Disiplin positif. Kebutuhan dasar manusia. Yes, yang setuju. Dan segitiga restitusi. Okay. Lanjut. Sudah selesai ya. Oke. Untuk hari ini yang sudahi, tapi sebelumnya ada yang ingin bertanya? Baik itu materi 1, disiplin positif sampai restitusi. Kalau tidak, dia anggap Bapak Ibu sudah mengerti nih, karena pasti kita sudah pernah melakukan hal seperti itu. Cuma kita zaman sekarang seperti kerjasama, itu sekarang trennya adalah kolaborasi. Oke, jadi pasti kita sudah pernah melakukan seperti itu yang positifnya ke materi ini, tetapi karena istilahnya lah kita jadi apa sih ini gitu loh. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, terima kasih. Kami berdua, Bu Aher dan Ian sendiri mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menyita waktunya. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon Bapak Ibu tidak henti-hentinya jika kami merepotkan Bapak Ibu. Ini untuk sekolah kita, untuk anak-adik kita menjadi lebih baik lagi. Yang tutup, Miki Moher. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Semoga kita bisa melaksanakan budaya positif walaupun dari hal kecil ya. Dan kita sudah terbiasa dengan itu. Hanya saja ada istilah-istilah baru yang mungkin awam bagi kita, tapi sebenarnya kita sudah sering melakukan itu. Budaya positif di sekolah, dan anak-anak pun sudah paham dengan budaya positif itu dan sudah sering juga melakukannya di sekolah. Ya, akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saya Ketut Aher ini dan rekan saya
Saya Helen Hisna Dewi. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Semoga kita bisa menerapkan keenam materi ini di dalam sekolah, di sekolah kita sendiri untuk anak-anak dan untuk masa depan anak didik kita sesuai dengan visi misi di sekolah kita. Ya, terima kasih. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Upah 1 jam.